Dengan latar di kota Tokyo, Jepang, cerita ini mengikuti perjalanan seorang pria bernama Baku Madarama, anggota dari sebuah organisasi gelap bernama Kakero. Kelompok tersebut bergerak dalam dunia perjudian ilegal dan sudah berdiri sejak era kekaisaran. Sejak awal, setiap pemimpin Kakero selalu menuntut pihak yang kalah untuk menanggung konsekuensi tanpa belas kasihan. Dari prinsip itulah, organisasi ini tumbuh semakin berkuasa hingga mampu memberi pengaruh besar bahkan terhadap pemerintahan. Baku yang kini berambisi untuk menggulingkan pimpinan organisasi mempertaruhkan segalanya, termasuk kekayaan dan nyawanya sendiri. Ia bertekad merebut kendali demi menciptakan sistem perdamaian baru bagi dunia. Sebab baginya perjudian ilegal telah menelan terlalu banyak korban. Dengan julukan pemakan kebohongan, Baku pun kali ini memasang taruhan berani. Dalam kurun waktu 1 jam, akan ada sebuah pesawat yang melintas tepat di atas mereka. Koyoi wa kono joukou o hikouki ga tobu ka tobanai ka. Kore yori 1 jikan. Karena Kakero memiliki kekuasaan besar yang mampu memengaruhi sistem dunia, jadwal penerbangan pesawat pun bisa mereka kendalikan sesuka hati. Dalam permainan mereka, kecurangan memang diperbolehkan selama tidak terbongkar oleh lawan. Menyadari hal tersebut, Baku sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyewa 2 pilot handal untuk menjalankan penerbangan ilegal. Namun sayangnya, rencana itu berantakan ketika kedua pilot tersebut meregang nyawa di tangan seorang pembunuh bayaran. Pada akhirnya, kekalahan dalam taruhan membuat Baku harus siap menanggung konsekuensi berupa kematian. Namun di luar perkiraan, sang pemimpin organisasi justru mengambil keputusan berbeda. Bukannya menghabisi nyawa Baku, ia memilih untuk mengusirnya dari keanggotaan dan menjatuhkan hukuman pengasingan di sebuah pulau terpencil. Ya. Madarame-sama, Kurabu Kakero wa Kikei no kain shikaku o hakudatsu shi, suihou shobun to suru. 3 tahun berselang, Baku kini menjalani hidup sebagai pembongkar trik curang para bandar. Sesuai dengan julukannya pemakan kebohongan, ia kerap mendatangi kelompok warga yang tengah berjudi dalam satu kesempatan. Hanya butuh 1 ronde baginya untuk meraih kemenangan besar sekaligus membongkar bandar penipu di hadapan semua orang yang hadir. Ketika sedang menyantap makan di sebuah warung sederhana, Baku didatangi oleh seorang teman yang membawa kabar penting tentang organisasi Kakero. Dari informasi yang ia dengar, ada seorang peneliti bernama Sadakuni yang berniat menjatuhkan sang pimpinan. Meski tujuan sebenarnya masih misterius, rekannya itu menjelaskan bahwa Sadakuni adalah penemu metanahidrat, sumber energi baru yang digadang bisa menggantikan bahan bakar. Namun di tengah pencapaian tersebut, laboratorium miliknya justru luluh lantak akibat sebuah ledakan. Mendengar kabar tersebut, Baku yang enggan kalah dalam persaingan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Ia bertekad merebut kembali status keanggotaannya demi bisa berhadapan langsung dengan sang pimpinan organisasi. Meski sahabatnya menentang keputusan itu, Baku yang sejak lama menyimpan tekad untuk mengalahkan pimpinan tetap teguh pada pendiriannya. Dan inilah Sadakuni yang meskipun mengalami kebutaan pasca terjadinya ledakan. Inilah Sadakuni yang meski harus menanggung kebutaan akibat ledakan, kini justru berdiri sebagai salah satu anggota Kakero. Ia selalu ditemani oleh seorang wasit permainan bernama Aceng. Dalam posisinya sekarang, Sadakuni bahkan menerima tantangan dari seorang menteri keuangan negara, dan berhasil menyapu bersih 6 ronde berturut-turut tanpa sekalipun merasakan kekalahan. 2000コール
Sadakuni-sama. 5000連敗だとありえない。 Tidak terima dengan kekalahan, Sang Menteri Keuangan yang sudah merugi besar tetap diwajibkan membayar hutang taruhan senilai 34 miliar rupiah. Namun dengan alasan dana itu dibutuhkan untuk keperluan pemilu, ia mengaku tidak sanggup melunasinya. Sikap tersebut secara langsung dianggap sebagai pelanggaran aturan dalam organisasi Kakero, sehingga Aceng selaku wasit permainan harus mengambil tindakan tegas untuk menanganinya. ではその前に金貨の精査3億円の負けです。この男を黙らせろ。 Beralih pada Baku yang baru saja tiba di Tokyo, ia sempat berniat membeli minuman dari mesin otomatis, namun sayangnya tidak memiliki uang sepeser pun. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang kebetulan mendapatkan hadiah minuman gratis dari mesin itu muncul. Pemuda bernama Kanji tersebut melihat Baku yang kehausan, lalu dengan spontan memberikan minuman itu kepadanya. Thank you. Usai berkenalan, Baku yang melihat Kanji seakan selalu diliputi keberuntungan justru dibuat terkejut oleh curhatannya. Kanji mengungkap bahwa memenangkan minuman gratis tadi adalah satu-satunya keberuntungan yang ia rasakan sepanjang hidup. Menurutnya, kehidupan sehari-hari hanya dipenuhi kesialan layaknya seorang pecundang. Lebih parah lagi, kali ini ia harus berurusan dengan rentenir karena terpaksa menanggung hutang uang yang dipinjam temannya. Saat Baku mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada pengacara, kedua rentenir itu akhirnya memilih mundur karena enggan terseret ke jalur hukum. Baku kemudian menjelaskan kepada Kanji bahwa ia tidak perlu melunasi hutang ilegal tersebut, sebab secara hukum pemerintah, penyedia pinjaman tanpa izin resmi tidak memiliki kekuatan sah. Jika Kanji merasa terganggu oleh para penagih, ia hanya perlu membuat laporan agar masalah itu bisa ditangani. Untuk membantu Kanji mendapatkan uang, Baku segera mengajaknya ke sebuah kasino ilegal dan memilih permainan roda roulette. Dalam permainan ini, roda berputar dengan deretan angka dan warna berbeda. Tugas pemain sederhana, memasang taruhan pada angka atau warna yang dipilih, lalu menunggu di mana bola kecil itu akan berhenti. Jika tebakan tepat, maka taruhan yang dipasang akan kembali dengan hasil berlipat ganda. Ora kita! Winning number 9. Please your bet. Di tengah jalannya permainan, Baku yang sempat tumbang dalam 2 ronde pertama akhirnya memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Namun pada ronde ketiga ia kembali mengalami kekalahan. Meski begitu Baku telah menyiapkan strategi untuk membalikkan keadaan. Bersama Kanji, ia merancang rencana nekat mempertaruhkan seluruh sisa uangnya dengan langkah all-in tepat saat roda masih berputar. Sebuah cara licik yang diyakini bisa menundukkan bandar. 俺がこいつを食い始めたら、俺が張ってない数字にマックスで。Setelah berhasil meraih jackpot sebesar 5 juta yen, Ranko pemilik kasino yang mengenali identitas Baku tidak terkejut ketika mendapati bandarnya berhasil dikelabui, namun kerugian besar yang dialami membuatnya murka. Ranko segera menghadang Baku dan memaksa menggelar taruhan baru. Kali ini, Baku hanya diberi satu tantangan sederhana, menebak jenis kelamin orang yang akan keluar dari dalam lift. それを当てるだけ。外れたら金は没収。降りてきたのは男。ほら、俺の勝ちだ。ふざけんな、女だろ。おいてめえ、どこ握ってんだよ。失礼しちゃうわ。 Ranko yang mengetahui Baku telah dikeluarkan dari organisasi merasa yakin bahwa cepat atau lambat pimpinan akan menghabisinya.
Namun tanpa menghiraukan peringatan itu, Baku segera memilih pergi. Rasa penasaran membuat Kanji bertanya tentang maksud ucapan Ranko. Hingga akhirnya Baku dengan jujur mengaku bahwa ia hidup di dunia kelam di mana nyawa menjadi taruhannya. Karena itu, ia menasihati Kanji agar tidak lagi mengikutinya dan lebih baik memulai hidup baru dengan uang jackpot yang telah mereka menangkan. この金で人生立て直しな。じゃあね。 Bukannya membangun usaha atau setidaknya memulai bisnis, Kanji yang merasa seperti orang kaya baru justru menghamburkan uangnya. Ia mulai dengan memesan kamar hotel mewah, menikmati hidangan tanpa perhitungan, hingga menyewa 3 wanita pijat hanya untuk menemaninya beberapa saat. Namun di balik kemewahan itu, Kanji tetap merasakan kesepian yang mendalam karena Baku tak ada di sisinya. Sementara itu, Ranko yang mendapati Sadakuni muncul di tempatnya menyadari bahwa kehadiran pria itu bisa memberinya keuntungan lebih dari 6 miliar. Menyadari tantangan yang datang secara langsung, Ranko sebagai anggota Kakero merasa tertarik dan segera turun tangan untuk menghadapinya. Namun saat permainan dimulai, ia justru kalah dalam 1 ronde dan tidak bisa menerima kerugian besar yang harus ditanggungnya. そっちこそ Di tengah ketegangan yang memuncak, Baku muncul dan menawarkan diri untuk menantang Sadakuni. Ia mengusulkan sebuah permainan sederhana, menebak angka atau gambar dari koin yang dilempar. Namun, bukannya menerima, Sadakuni memilih pergi seolah menyadari bahwa ia takkan mampu memenangkan permainan itu. Sebelum meninggalkan tempat, ia hanya menyarankan agar Baku terlebih dahulu menjadi anggota Kakero bila benar-benar ingin berhadapan langsung dengan sang pemimpin. Menyadari pentingnya kartu keanggotaan Kakero, Baku segera mengajak Ranko ke sebuah bar terdekat untuk meminta bantuan. Ia berharap wanita itu bersedia menyerahkan kartunya agar ia bisa menantang Sadakuni secara langsung. Namun Ranko yang tidak ingin kehilangan sesuatu yang begitu berharga akhirnya memberi petunjuk lain. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar ada seorang pria tua yang bisa memberikan kartu tersebut. Sosok yang kabarnya sering terlihat di sebuah taman. ただの独り者ね。なぜだかわかるかい？ Baku yang tak sabar mencari pria tua yang disebut Ranko, justru kembali dipertemukan dengan Kanji yang datang menemuinya. Kanji memohon agar diangkat sebagai rekannya, dan tanpa banyak pertimbangan, Baku langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, Kanji mendapat tugas untuk pergi ke sebuah taman bermain. Di sana ia bertemu dengan pria tua yang menawarkan sebuah permainan. Tanpa ragu, Kanji pun menerima ajakan itu seketika. なーにそれ、面白そうじゃん。じいさん、俺も一緒に。Berlokasi di sebuah hutan pribadi, pria tua bernama Kokono yang menjadi pemilik permainan menjelaskan aturan mainnya. Ia memiliki 5 hewan peliharaan, masing-masing membawa sebuah kunci yang harus didapatkan Baku dan rekannya untuk melepaskan alat penentu batas waktu permainan. Jika mereka berhasil bertahan hingga waktu yang ditentukan, hadiah sebesar 10 juta yen atau setara 1 miliar rupiah sudah menanti. 1000万だ。1000万。マジっすか。ちなみにそのペットって？ Di tempat itu, Kokono menjelaskan bahwa peliharaannya sebenarnya jauh lebih lemah dibandingkan binatang buas. Namun, bila Baku gagal menyelesaikan permainan tepat waktu, akan muncul sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar hewan-hewan itu. Meski begitu, Baku tidak menunjukkan minat sedikit pun pada ancaman tersebut. Ia hanya fokus untuk memenuhi tujuannya mendapatkan kartu keanggotaan Kakero, sekaligus hadiah uang yang telah dijanjikan oleh sang kakek tua. 欲しいのはあんたのかけろ会員権。いいだろう。会員権に1000万も上乗せして。 Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Baku segera menyerahkan pena kepada Hikohi, wasit resmi dari Kakero. Tak lama, Kokono memasangkan alat penentu batas waktu permainan pada kaki Kanji, menandakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk menuntaskan tantangan tersebut. Tanpa membuang waktu sedikit pun,
Baku dan rekannya langsung bergerak menyusuri hutan untuk memulai permainan. Beberapa menit setelah memasuki hutan, Baku dan rekannya dikejutkan oleh kemunculan seorang pria bersenjata api. Saat itulah mereka sadar, hewan peliharaan yang dimaksud Kokono ternyata adalah para pemburu. Tak punya pilihan lain, keduanya terpaksa bersembunyi lebih dulu sambil memikirkan strategi untuk bisa mengalahkan lawan berbahaya itu. Baku menawarkan 10 juta yen agar si pemburu menyerahkan kunci dan membaginya dengan rekan-rekannya. Namun saat tawaran ditolak, terbukti itulah hanya pengalihan rencana asli Baku dan Kanji pun dimulai. Saat tahu salah satu anak buahnya tumbang, Kokono segera memberitahu lokasi Baku lewat alat di kaki Kanji. Begitu mendengar suara dari gubuk kecil, sang pemburu langsung melepaskan tembakan membabi buta. Dengan sisa waktu 52 menit, Baku dan rekannya menemukan kawat tajam terpasang di antara dua pohon. Melihatnya bisa berguna, mereka segera mengambilnya untuk dijadikan jebakan. Saat dua pemburu tiba, Kanji muncul untuk memancing mereka. Tinggal satu kunci tersisa. Baku lalu memakai kedua pemburu itu sebagai pengalih untuk menarik yang terakhir. Begitu target terkecoh, ia langsung menodongkan pistol dan mengakhiri permainan berbahaya itu. Setelah 5 anak buahnya tumbang, Kokono membangunkan Rodem, pria dengan kekuatan di atas manusia biasa. Mendengar kehadirannya, para pemburu langsung lari ketakutan, membuat Baku dan Kanji ikut bergegas mencari tempat persembunyian. Saat Hikoichi penasaran dengan sosok Rodem, Kokono mengungkap bahwa ia adalah putranya sendiri yang dijadikan senjata manusia, mahakarya buatannya. Meski hanya bisa aktif 15 menit setelah diberi doping, waktu singkat itu cukup untuk membuat Baku dan Kanji harus bertahan hidup. Di sebuah gubuk hutan, Baku dan rekannya menemukan cairan etanol yang bisa menurunkan konsentrasi. Menyadari Rodem berpikir terbatas, mereka segera menyiapkan rencana dengan memanfaatkan kain merah untuk menghadapinya. Saat permainan berakhir, Kokono heran bagaimana Baku bisa mengetahui kelemahan Rodem. Ia lalu sadar, pena yang diberikan pada Hikoichi ternyata alat penyadap suara. Hikoichi pun menjelaskan bahwa selama kecurangan tak terungkap oleh lawan, itu bukan pelanggaran. Mau tak mau, Kokono harus menepati janjinya. Saat hendak pulang, Hikoichi menanyakan nasib Rodem dan Baku menjelaskan bahwa sosok itu masih hidup, hanya dibatasi dengan etanol karena aktifnya cuma 15 menit. Menganggap mereka jenius, Hikoichi lalu menawarkan diri menjadi wasit pribadi Kanji, sebab Baku tak bisa kembali ke organisasi Kakero meski sudah memiliki kartu keanggotaan.
Menyadari dirinya tak pantas menerima semua itu, Kanji memilih pergi tanpa tahu bahwa Baku terluka tertusuk cekak awi. Setelah siuman, Baku mendapati dirinya di rumah Ranko dan segera meminta izin untuk membawa orang lain tinggal di sana. ここもう一人連れてきてもいい？え？あ、頼む。 Keesokan harinya, Baku menemui Rodem yang kehilangan tujuan hidup setelah ditinggalkan Kokono. Ia ingin membimbingnya, bukan menjadikannya senjata. Malam itu, saat hendak membawa Rodem ke rumah Ranko, Baku bertemu Kanji yang datang untuk meminta maaf dan menyatakan kesediaannya menerima kartu keanggotaan Kakero. もう一度そばにいさせてください。いいの？今度は死ぬかもしれないよ。 Usai menerima permintaan maaf Kanji, Baku memperkenalkan Rodem dengan nama baru, Marco. Penampilan Marco yang lebih dewasa membuat Kanji tak canggung berkenalan. Karena butuh tempat tinggal, Baku meminta Ranko menampung mereka, dengan Marco yang siap memasak hidangan lezat setiap hari. Berpindah ke Sadakuni, ia mengunjungi laboratorium lamanya dan cerita beralih ke flashback saat metanahidrat ditemukan. Kala itu, Menteri Keuangan memintanya membagikan penemuan itu gratis demi perdamaian dunia. Namun, penolakan terhadap ide tersebut justru berakhir tragis. Sebuah bom meledakkan laboratorium miliknya. Dampak dari ledakan besar itu, Sadakuni mengalami kebutaan permanen, sedangkan semua rekannya mati terkecuali wanita bernama Yuli. Dan setelah beberapa hari mendapat perawatan, Sadakuni ditemui oleh seorang konsultan yang seketika menjelaskan terkait organisasi Kakero yang mempengaruhi pemerintahan yang jikalau Sakuni bisa menguasai organisasi itu, maka ia akan bisa mewujudkan apa yang diinginkannya, termasuk sebuah perdamaian dunia yang sangat dia cita-citakan. Sementara itu, para petinggi Kakero yang sedang berunding menemukan lawan Sadakuni berikutnya membuat Hiko Chilkas mengajukan Kouji meski tahu jika dia adalah pendatang baru. Karena meskipun mendapat pertentangan dari para petinggi lain, ia yang meyakinkan jika Baku Madara sosok yang ada di samping pemuda itu membuat pimpinan rapat langsung setuju untuk menyelenggarakannya. Dan tidak ingin ada satu orang pun yang mengacaukan pertandingan tersebut. Sosayoni tiba di hari pertandingan, Baku dan Kajian sudah siap melawan Sarakuni. Kini lekas pergi menuju Rina Rahasia yang mana setibanya di ruangan yang dilengkapi beberapa kamera CCTV. Di sana juga ada para penonton online yang siap menjadi investor. Yuli dan majikan yang sudah terlebih dahulu tiba di sana merasa Baku telah melanggar kesepakatan karena membawa uang taruhan lebih besar. Sehingga Kaji yang panikan pun tak sengaja menggunakan senjata api hingga merusak satu kamera CCTV. Setelah senjata diamankan, Hikoichi membuka taruhan bagi para investor yang menyaksikan. Ranko memulai dengan taruhan 500 juta yen. Membuat investor lain ikut bersemangat hingga total mencapai 2 miliar yen atau sekitar 225 miliar. Agar pertandingan lebih menegangkan, para investor mengusulkan aturan hangman, di mana yang kalah akan digantung bersama rekannya. Setelah disetujui kedua pihak, Sadakuni diberi kesempatan memilih kartu remi berisi hukuman yang harus dijalani pihak yang kalah. Kartu yang terpilih adalah All Maid, di mana pemain akan kalah jika mengumpulkan 11 angka. Hikoichi selaku wasit menegaskan bahwa rekan tidak boleh saling berbagi informasi. Namun karena kecurangan dianggap sah selama lawan tidak menyadari, aturan itu sama sekali bukan masalah bagi anggota Kakero.
Tanpa menunda lagi, permainan pun resmi dimulai. Memasuki ronde pertama, Baku yang memegang kartu Old Maid angka 5 mencoba mengecoh Sadakuni yang buta. Namun di luar dugaan, pria itu justru berhasil menebak kartu dengan tepat hingga membuat Baku kalah. Memasuki ronde kedua, nasib buruk kembali menimpa Baku karena ia harus menerima 4 angka tambahan sesuatu yang justru semakin mendekatkannya pada kekalahan. 5のカードやっぱり5はこれだあれ Memasuki ronde selanjutnya, Baku yang awalnya percaya diri mulai serius dalam menentukan kartu. Namun setelah kalah beruntun, kini ia hanya punya satu kesempatan tersisa jika tidak ingin berakhir di tiang gantung yang sudah menanti. Kaji yang semakin cemas tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Meski ragu, Baku tetap maju di ronde keempat, sebuah ronde penuh ketegangan di mana ia harus benar-benar fokus mencari celah kelemahan lawannya. 悪いカジちゃん、嘘が食えねえ。 Setelah menjatuhkan 2 kartu terakhirnya, Baku akhirnya menyadari cara Sadakuni bisa melihat meski tak memiliki penglihatan normal. Ia segera membalik posisi kartu, memberi lawannya pilihan yang justru jadi jebakan. Dengan rahasia itu terbongkar, Baku kini lebih leluasa menebak sekaligus mengecoh Sadakuni. Alhasil, untuk kedua kalinya Sadakuni tumbang dan terpaksa menerima kartu dengan angka 4 yang sudah pasti akan menjadi penentu siapa yang akan kehilangan nyawa di arena ini. 上か下どっちか一つだろ下だ。 Karena Sadakuni mendapatkan kartu dengan angka 5, permainan pun berakhir genap menjadi ke-11. Pada saat itulah Baku mengungkap rahasia besar Sadakuni, bahwa selama ini ia sebenarnya mengandalkan kamera CCTV di sekitar arena yang terhubung dengan alat canggih tertanam dalam tubuhnya. これだ Tak terima mentornya dipermalukan, Aceng selaku wasit berusaha menyerang Baku di tempat itu demi membelah Sadakuni. Namun tindakannya jelas melanggar aturan Kakero, sehingga Hikoichi lekas turun tangan untuk menghentikannya. Saat eksekusi hukuman mati hendak dilaksanakan, foto kenangan milik Sadakuni terjatuh begitu saja. Ia lalu menanyakan alasan Baku ingin menjadi pemimpin Kakero. Dengan tenang, Baku menjawab bahwa tujuannya hanyalah demi perdamaian dunia. Mendengar hal itu, Sadakuni merasa lega. Meski harus menghadapi kematian, ia masih bisa tersenyum lebar untuk terakhir kalinya. 俺のかけろ会員権はお前に譲渡する。おう。 1 tahun berselang, Baku yang kini resmi menjadi anggota Kakero akhirnya kembali mendapat izin untuk menghadapi pimpinan. Pertandingan digelar di kasino yang sama seperti tahun lalu. Kali ini ia didampingi rekan-rekan lainnya. Entah kemenangan atau justru kematian yang menantinya, Baku si pemakan kebohongan tetap percaya diri untuk maju. Karena baginya, kalah untuk kedua kalinya bukanlah pilihan.